Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan hasil proyek kami yang berupa video pementasan wayang. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadine Tatiana sebagai ketua. Nama saya Muhammad Arya Pradana. Nama saya Wahyu Ningsih. Nama saya Rahasia Nikola Putra. Semar, salah satu tokoh yang selalu ada di Punakawan ini dikisahkan sebagai abdi tokoh utama cerita Sahadewa dari keluarga Pandawa. Bukan hanya sebagai abdi, namun Semar juga kerap kali memberikan nasihat-nasihat bijaksananya untuk keluarga Pandawa. Semar digambarkan sebagai tokoh yang sabar dan bijaksana. Kepala dan pandangan Semar menghadap ke atas, menggambarkan kehidupan manusia agar selalu mengingat sang kuasa. Kain yang dipakai sebagai baju oleh Semar yakni kain Semar. Parang Kusomurojo merupakan perwujudan agar memayuhayuning banuo atau menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Di kalangan spiritual Jawa, Semar dianggap sebagai simbol keesaan. Gareng. Dalam cerita pewayangan Jawa diceritakan Nala Gareng adalah anak Gandarwa atau sebangsa jin yang diangkat anak oleh Semar. Pancal Parnor adalah nama lain Gareng yang artinya menolak godaan duniawi. Gareng memiliki kaki pincang, hal ini mengajarkan agar selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam suatu cerita, Gareng dulunya adalah seorang raja. Namun karena ia sombong, ia menentang setiap kesatria yang ia temui dan dalam suatu pertarungan mereka seimbang. Tidak ada yang menang maupun kalah. Namun dari pertarungan itu, wajah Gareng yang awalnya rupawan menjadi buruk rupa. Gareng memiliki perawakan yang pendek dan selalu menunduk. Hal ini menandakan kehati-hatian meskipun sudah makmur, tetapi harus tetap waspada. Matanya juling, yang menandakan ia tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan. Tangannya melengkung. Hal ini menggambarkan untuk tidak merampas hak orang lain. Petruk. Petruk digambarkan sebagai sosok yang gemar bercanda, baik melalui ucapan ataupun tingkah laku. Ia adalah anak kedua yang diangkat oleh Semar. Nama lainnya yakni Kantong Bolong, yang artinya suka berdemak. Sebagai punakawan, ia adalah sosok yang bisa mengasuh, merahasiakan masalah, pendengar yang baik, dan selalu membawa manfaat bagi orang lain. Dalam suatu cerita, saat pembangunan Candi Sapta Arga, kerajaan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Kemudian jimat Kalimasada milik Pandawa pun hilang. Jimat itu dicuri oleh Mustakaweni. Mengetahui hal itu, Bambang Irawan, anak Arjuna, bersama Petruk berusaha merebut jimat tersebut. Akhirnya, jimat itu berhasil direbut oleh Bambang Irawan dan dititipkan kepada Petruk. Namun sayangnya Petruk menghilangkan jimat tersebut. Untungnya, jimat itu dapat ditemukan kembali. Kemudian, ia meminta maaf pada Pandawa. Melalui kisah itu, Petruk ingin mengingatkan untuk memperhitungkan setiap tata kelakuan dan tidak mudah percaya kepada siapapun. Kemudian, ia juga mengajarkan untuk berani mengakui kesalahan. Bagong. Bagong adalah anak ketiga yang diangkat oleh Semar. Diceritakan, Bagong adalah manusia yang muncul dari bayangan. Suatu ketika, Gareng dan Petruk meminta dicarikan teman oleh Semar. Kemudian, Sang Hyang Tunggal berkata, "Ketahuilah bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri." Seketika, sosok Bagong muncul dari bayangan. Sosok Bagong digambarkan berbadan pendek, gemuk, tetapi mata dan mulutnya lebar, yang menggambarkan sifatnya yang lancang namun jujur dan sakti. Ia kerap kali melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Dari sikap Bagong yang tergesa-gesa itu justru mengajarkan untuk selalu memperhitungkan apa yang hendak dilakukan. Agar tidak seperti Bagong, tokoh pewayangan satu ini juga mengingatkan bahwa manusia di dunia memiliki berbagai watak dan perilaku. Tidak semuanya baik, sehingga setiap orang harus memahami watak orang lain, toleran, dan bermasyarakat dengan baik.